Silakan Dinda, dimulai. Gini bisa dengar kok? Kok? Ya, halo. Bisa dengar kok? Bisa. Silakan mulai. Pemerintah serta pelaku ekonomi selalu mencari tanda perubahan yang mungkin dapat mempengaruhi perekonomian di masa yang akan datang. Salah satu indikator yang digunakan adalah produk domestik regional bruto atau PDRB yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Untuk melihat perekonomian pada tahun 2016 sampai 2021 bisa dilihat dengan grafik di bawah ini. Pada grafik ini terlihat bahwa pertumbuhan perekonomian pada tahun 2016 sampai 2021 stabil, sedangkan pada sektor batubara mengalami fluktuatif. IHSG mencerminkan pergerakan harga saham. Berikut ini pergerakan harga saham selama tahun 2016 sampai tahun 2021. Pada tahun 2016 sampai 2021 mengalami fluktuatif di mana terlihat adanya penurunan harga saham dari tahun 2015 menuju tahun 2016. Pada tahun 2016 hingga akhir tahun 2017, harga saham cenderung mengalami kenaikan. Kemudian harga saham kembali turun pada pertengahan tahun 2018 dan mengalami kenaikan hingga awal tahun 2019. Pada tahun 2019, harga saham mengalami penurunan yang signifikan di pertengahan tahunnya. Kemudian mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2019. Pada tahun 2020 awal, harga saham kembali dikejutkan dengan penurunan yang sangat signifikan, di mana penurunan harga saham pada tahun 2020 awal ini disertakan karena adanya bencana COVID yang membuat perekonomian memburuk. Pada tahun 2021, harga saham kembali mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada Hal ini dapat dilihat pada akhir tahun itu, IHSG mencapai posisi 6.581 setelah mengalami penurunan pada masa pandemi tahun 2020.
Yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batu bara yang diketahui bahwa indeks harga saham gabungan pada sektor pertambangan dan aneka industri ditutup paling tertekan dan menyeret IHSG hingga turun 66,35 poin. Sektor tambang terperosok pada tahun 2016 akibat runtuhnya harga komoditas dan ini menjadi salah satu alasan indeks sektor tambang melambung tinggi. Menurut indeks harga saham pertambangan, dikarenakan meningkatnya pasokan batu bara di pasar global, karena harga batu bara yang menurun signifikan pada tahun 2019, hingga menyebabkan harga jual dan margin pada perusahaan pertambangan turun tertekan. Menariknya di tahun 2020, meski tercatat bahwa IHSG tercatat turun sebanyak 5%, namun indeks harga saham pada pertambangan malah justru naik 23%. Sedangkan di tahun 2021 tercatat IHSG mengalami peningkatan, namun untuk sektor pertambangan, terutama sektor batu bara, mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena harga batu bara acuan mengalami penurunan akibat meningkatnya produksi batu bara oleh China. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba antara lain yaitu current ratio, total asset turnover, dan debt to equity ratio. Current ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan untuk memenuhi hutang jangka pendek dengan aset lancar. Rasio lancar atau current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dengan kata lain, current ratio berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Nova pada tahun 2017 dan Nuris Malatri tahun 2022 yang menyatakan bahwa current ratio berpengaruh signifikan pada harga saham. Menurut Halomon pada tahun 2018 dan Marina 2020 menyatakan bahwa CR berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan laba, sedangkan menurut Vina tahun 2022 menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan menurut Oktaviani dan Komalasari tahun 2013, bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Rasio perputaran aset atau TOA atau total atau adalah rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang bisa dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini juga bisa menggambarkan seberapa pengaruh aset perusahaan terhadap pendapatan yang dihasilkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa total TATO berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Elok Sri Utami pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa total TATO memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, dan menurut Uswatun pada tahun 2022, TATO berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan menurut Seka tahun 2020 menyatakan bahwa TATO tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Menurut Romaidi tahun 2017 menyatakan bahwa TATO tidak berpengaruh terhadap harga saham. DAR adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas.
Dan juga bisa disebut sebagai rasio pengukit, di mana rasio ini digunakan untuk melakukan pengukuran dari satu investasi yang ada di perusahaan. Hasil DER semakin tinggi menunjukkan bahwa total hutang semakin besar dibandingkan dengan modal sendiri, yang berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap kreditur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dan harga saham. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Halomon tahun 2018 yang menyatakan pertumbuhan DER berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan laba. Menurut Pratama dan Erawati tahun 2016 menyatakan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan Utami dan Darmawan 2018 menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap harga saham. Menurut Anyum tahun 2021 menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Manfaat penelitian secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu ekonomi, khususnya mengenai pengaruh rasio CR, TATO, dan DER pada pertumbuhan laba dan nilai dan harga saham. Manfaat praktisnya bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Bagi emiten, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memprediksi laba dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fundamental. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data serta hasil penelitian sosial, serta memberikan solusi dalam memecahkan masalah sosial dalam masyarakat. Ya, coba di share screen lagi word-nya tadi. Gimana kok? Itu yang bagi pemerintah, itu kamu bikin poin C itu, manfaat kebijakan. Kan tadi B Sini ya. itu kan manfaat praktis. Berarti C itu Aha. adalah manfaat kebijakan. Nah, langsung yang angka 3 itu diganti menjadi C titik manfaat kebijakan. Oh. Bagi Bagi pemerintah di bagi bagi pemerintah titik 2 tuh hapus. Nah, langsung penelitian ini diharapkan dapat membantu ini ya. Di enter sekali. Enter sekali. Nah, huruf P-nya besarin. Nanti dirapikan lagi ya. Kemudian coba kamu scroll ke atas dulu dari halaman paling awal. Turun ke bawah. Lagi. Lagi. Lagi.
Lagi, lagi, lagi. Terus, ini kayaknya fenomenanya masih kurang lengkap ini. Ini masih kurang lengkap. Ini harus ada yang ditambah lagi ini. Eh, tadi PDB kan udah ada. IHSG juga sudah ada. Hmm. Tapi yang fokus, kamu objeknya apa? Pertumbuhan laba dan harga saham. Ya, pertumbuhan laba. Kemudian subjeknya di mana? Perusahaan sektor apa ya? Pertambangan ya? Pertambangan tapi pilihnya batu bara. Kamu ambil energi aja gimana? Karena kalau itu kan pertambangan itu subsektor jadinya. Takutnya sampelnya Mhm. sedikit. Khawatir di jumlah sampelnya nanti nggak cukup. Jadi pilihnya energi. Ya, energi dia perusahaannya lebih banyak. Karena kalau terlalu sedikit nanti nggak nggak bagus saat kita olah data. Oke dong. Kemudian, oke lah ini kamu kerjakan dulu nanti pas bagian fenomena akan saya kasih catatan revisinya. Apa-apa aja harus ditambahkan nanti. Pembeda kamu variabel mediasi berarti ya, Mhm. yang variabel pertumbuhan laba kan sebagai Ya, variabel Y1. Ya ya. ya kok. Oke. Kemudian ada yang mau kamu tanyakan tidak? Belum lagi bang. Oke. Berarti yang semalam 4 orang sama yang hari ini 3 orang, kalian kirimkan jurnal ke saya yang kalian pakai di Research Gap, terutama yang ada teori-teori yang tadi saya jelaskan lewat WA tadi pagi. Karena itu saya mau bantu kalian untuk kelompokkan urutan teorinya mana yang dipakai duluan. Bisa ya? Sama. Kalian kalau bisa bab 1 minggu ini siap. Jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin fenomena. Fenomena tuh yang penting ada aja dulu. Nanti seiring berjalannya waktu itu bisa kalian tambah. Nggak ada masalah. Tapi saya tetap tetap mau minta 3 itu. Fenomena umum, fenomena khusus, dan fenomena yang fokus. 3 elemen ini harus ada di bab 1 kalian agar ketika kalian seminar proposal nanti itu aman. Pengalaman saya menguji itu di sidang skripsi. Ada juga yang masih harus perbaiki fenomena. Karena kan harusnya fenomena itu sudah selesai saat seminar proposal. Tetapi kenapa saat sidang skripsi masih harus dipermasalahkan? Berarti fenomenanya kurang kuat. Maka itu saya betul-betul tekankan ke kalian dari sekarang, bab 1 itu harus benar-benar yang bagus, yang lengkap lah isinya. Jadi sampai sidang skripsi nanti tidak dipermasalahkan lagi. Ada yang mau kalian tanyakan lagi ke saya?
Dwi, ada kendala Dwi? Belum, Pak. Yakin? Oh, tapi tadi saya udah kirim itu, Pak, jurnal. Saya kira cuman Ya, yang ada teori aja. Berarti kalau yang nggak ada teori yang Bapak bilang tuh, jurnalnya tak dikirim. kalau nggak ada teori yang saya maksud, nggak usah dulu deh. Saya Mm-mm. yang penting misalnya dari teori, maksudnya dari pengaruh X1 ke Y, kalau bisa kalian kirim jurnalnya tuh yang ada teorinya itu. Nanti dari X2 ke Y, yang ada teorinya itu juga. Ya, teorinya kan paling nggak mesti sama ya. Misalnya teori sinyal di jurnal pertama, di jurnal kedua teori agensi, nggak apa-apa, kirim aja. Nanti jurnal ketiga teori informasi asimetri, ya kirim juga, nggak masalah. Karena saya mau bantu kalian tentuin mana yang teori pertama, mana yang teori kedua. Itu ada urutannya. Soalnya saya tadi udah cek kan, Pak, yang riset gap yang saya buat tuh ada 8 jurnal. Saya cek cuman 2 yang ada itu. Itu pun pakai dua-duanya pakai teori sinyal. Nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan akan ketemu lagi kok. Maisela, ada kendala terkait pembahasan kita semalam? Belum kok. Yang kamu gimana itu, yang DPK atau KAP? Kayaknya DPK ya lah kok. Biar lebih aman nggak sih kok? Ya, dan juga datanya lebih cepat didapatkan ya. Langsung ada di neraca ini. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Jurnalnya kan udah ada di link Google Drive yang kemarin ya. Iya kok. Ya, tinggal kamu pakai. Terus eh, kamu kan tadi udah kirim ya. Cuman jurnalnya nggak ada yang bahas teori yang saya maksud itu. Jadi kamu coba cari jurnal lain ya. Oke kok. Berarti nanti kalau misalnya ada tinggal nambah lagi gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Lebih baik kita nambah daripada host. Sorry, maksudnya lebih baik saat awal-awal ini kita bikin agak banyak. Nanti paling dosen penguji bilang akan kurangi, ya nggak apa-apa, kita tinggal kurangi. Daripada disuruh nambah lagi kan repot. Mending nambah dari sekarang. Oke kok. Kemudian Christian ada kendala mengenai bab 1 yang semalam kita bahas. Atau Ricky, gimana Ricky? Sejauh ini belum ada kok. Ya. Besok mau jam berapa nih? Jam 7 atau jam 8 aja? Jesse, Lilis, Sally. Jam 7 boleh kok. Jam 7 aja kok. Oke, besok jam 7 ya. Cuma saya lihat dulu ini. Semoga nggak ada kegiatan mendadak. Besok itu jadwal agak padat sama saya hari Sabtu. Ya, semoga aja bisa tepat waktu jam 7 ya. Kalau hari ini nih karena ada rapat dosen tadi. Aturan jam 3 mulai. Tapi malah jadi jam 4. Oke, kalau nggak ada yang mau tanyakan lagi, untuk Jesse, Lilis, Sally, siap-siap besok ya. Jelasin bab satunya ke saya. Saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa besok jam 7 malam. Terima kasih. Oke kok.